Setiap orang ingin hidupnya berubah, tapi tidak semua orang siap meninggalkan kebiasaan buruk yang menyenangkannya. Banyak yang berharap datangnya keajaiban, padahal yang mereka butuhkan bukan mukjizat, tapi kejujuran untuk melihat pola hidupnya sendiri. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsisten. Hidup tidak berubah karena motivasi sesaat, tapi karena keputusan untuk berhenti mengulang pola yang sama. Disiplin kecil yang diulang dengan kesadaran adalah kunci pertumbuhan jangka panjang. Maka sebelum kamu bicara soal impian, pastikan kamu tidak sedang memelihara kebiasaan buruk yang menjeratmu dalam kebinasaan. Berikut 7 kebiasaan buruk yang harus kamu ubah dalam hidupmu. Kalau kamu terus menunggu waktu yang sempurna untuk mulai, kamu tidak akan pernah benar-benar memulai. Karena waktu sempurna itu tidak ada. Kebiasaan menunda hanya membuatmu semakin jauh dari versi terbaik dirimu. Belum siap seringkali hanyalah bentuk lain dari rasa takut. Takut gagal, takut salah, takut dinilai. Padahal, orang yang sukses saat ini pun dulunya juga tidak benar-benar siap untuk langkah besar dalam hidupnya. Tapi mereka berani melangkah di tengah ketidaksempurnaan. Jadi, berhenti menunggu siap. Mulailah. Dan biarkan perjalanan itu sendiri yang mempersiapkanmu. Motivasi bisa menyalakan semangat, tapi ingat, semangat itu akan padam tanpa adanya kedisiplinan. Masalahnya, banyak orang kecanduan semangat sesaat dengan menonton video motivasi, membaca kutipan inspiratif, merasa berapi-api sesaat, lalu kembali malas keesokan harinya. Motivasi itu seperti bahan bakar awal. Tapi kalau kamu tidak bergerak, semuanya akan sirna. Kamu tidak perlu selalu merasa termotivasi untuk bertindak. Yang kamu butuhkan adalah kebiasaan yang dilakukan setiap hari, karena perubahan besar tidak datang dari dorongan emosi, tapi dari konsistensi yang kamu bangun. Motivasi memang menginspirasi, tapi disiplin itulah yang benar-benar mengubah hidupmu. Disiplinlah yang membuatmu tetap jalan bahkan saat semangat sedang hilang. Selalu ada alasan untuk menyalahkan sesuatu di luar diri kita, situasi, lingkungan, masa lalu, bahkan orang lain. Tapi selama kamu terus mencari kambing hitam, kamu akan lupa melihat bahwa kendali hidupmu ada di tanganmu sendiri. Keadaan memang tidak selalu adil, tapi menyalahkannya tidak akan membuatmu maju. Setiap kali kamu berkata, andai saja situasinya berbeda, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kekuatanmu pada hal yang tidak bisa kamu ubah. Orang yang tumbuh bukan karena hidupnya mudah, tapi karena mereka belajar beradaptasi dengan keadaan yang sulit. Mereka berhenti menunggu dunia berubah, dan mulai mengubah diri sendiri lebih dulu. Berhenti bertanya kenapa begini, dan mulai bertanya apa yang bisa aku lakukan dengan ini. Disitulah kekuatanmu sebenarnya dimulai. Rasa takut gagal memang menakutkan, melelahkan, bahkan membuat kita yakin kalau kegagalan adalah akhir segalanya. Padahal gagal itu sesungguhnya tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah tidak pernah mengambil kesempatan untuk belajar dari kegagalan itu. Setiap orang sukses pernah jatuh, bahkan berkali-kali. Bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Ketakutan akan gagal sering menyamar sebagai logika, aku belum siap, waktunya belum tepat, nanti saja. Padahal, semua itu hanyalah cara halus untuk melindungi ego dari rasa malu. Kenyataannya, kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah kalau kamu tidak pernah berani melangkah. Dan yang lebih menakutkan dari gagal adalah menua dengan penyesalan karena tidak pernah berani mencoba. Lingkungan itu seperti tanah tempatmu tumbuh. Kalau tanahnya subur, kamu akan berkembang. Tapi kalau tanahnya kering, secanggih apapun benihmu, kamu akan sulit bertumbuh. Kadang, tanpa sadar, kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar-benar mendukung pertumbuhan kita, seperti lingkungan yang orang-orangnya suka mengeluh daripada berproses, lebih sering menertawakan mimpi daripada mendorongnya. Dan karena kita terbiasa dengan mereka, kita terpengaruh dan diam bersama. Kamu tidak harus memusuhi siapapun, tapi kamu perlu jujur, apakah circle-mu menumbuhkanmu, atau justru menahanmu. Karena energi itu menular, semangat pun bisa mati perlahan kalau terus dikelilingi oleh mereka yang takut berubah. Mulailah memilih lingkungan yang membuatmu ingin jadi lebih baik, bukan yang membuatmu nyaman dalam versi lamamu.
Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kamu beli dengan apapun. Namun ironisnya, justru itu yang paling sering kita buang tanpa sadar dengan menunda, men-scroll ponsel tanpa tujuan, atau sibuk pada hal-hal yang tidak membawa makna. Kita sering berkata nggak punya waktu, padahal masalahnya bukan kekurangan waktu, tapi cara kita mengoptimalkannya. Setiap menit yang lewat membawa dua kemungkinan, mendekatkanmu pada impian, atau menjauhkanmu tanpa kamu sadari. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia terus berjalan, pelan tapi pasti, mengikis kesempatan yang kamu miliki hari ini. Belajarlah memperlakukan waktu seperti kamu memperlakukan uang, gunakan dengan bijak, investasikan untuk hal yang berharga, dan jangan sia-siakan pada hal yang tidak menumbuhkanmu. Karena pada akhirnya, bukan kurangnya waktu yang membuat hidupmu berhenti, tapi kurangnya kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan membuatmu berubah jadi lebih baik. Kita hidup di zaman yang serba cepat, pesan instan, hasil instan, kepuasan instan. Tapi sayangnya, hal-hal yang benar-benar berharga tidak tumbuh dengan cara seperti itu. Kamu tidak bisa memetik buah dari pohon yang baru kamu tanam kemarin. Begitu pula dengan hidup. Semua butuh waktu, kesabaran, dan ketekunan. Setiap proses yang kamu jalani hari ini, seberapa kecil pun, sedang membentuk dirimu untuk hal yang lebih besar nanti. Masalahnya, banyak orang menyerah di tengah jalan karena merasa hasilnya belum kelihatan. Padahal, justru di titik itulah keajaiban biasanya mulai bekerja diam-diam, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Proses panjang bukan hukuman, tapi pelatihan. Ia mengasah karaktermu, memperkuat mentalmu, dan memastikan bahwa ketika hasil datang, kamu siap menjaganya. Jadi, berhentilah tergesa-gesa, nikmatilah perjalananmu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Share ke orang yang kamu sayang, subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat pengingat sederhana setiap hari. Sampai jumpa kembali.